Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita, pengajian membaca kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita yang lalu perlu kiranya untuk orang yang menuntut ilmu, untuk orang yang ngaji, mencari guru. Mencari guru di sini pertimbangan-pertimbangannya atau apa yang harus dilakukan sebelum menentukan satu orang guru itu musyawarah. Harus ada musyawarah, diskusi dengan orang yang memang tahu memilih guru ini. Dan jangan nanti kalau sudah mendapatkan guru, jangan kemudian membandingkan dengan guru-guru yang lain. Gak boleh orang bandingin guru sama guru yang lain, gak boleh, gak barokah ilmunya. Kemudian yang kedua, selain memilih guru, memilih teman tentunya. Memilih teman. Kalau teman yang kita pilih dalam belajar teman yang rajin, jadi rajin kita. Tapi temennya yang rada malas-malas, ya malas juga kita. Beneran itu. Ya pre mulu ngaji udah. Jika dia nggak berangkat, kita nggak berangkat. Pilih teman. Memilih teman baik ngaji yang sifatnya mondok, yang kita mondok atau mukim di satu pondok pesantren misalnya, atau ngaji sehari-hari, maka perlu kita memilih teman. Pilihlah teman yang kira-kira bisa membangkitkan semangat ngaji kita, membangkitkan semangat belajar kita. Karena hadirin, yang namanya tabiat atau yang namanya karakter itu nular. Kalau kita nggak kuat-kuat, ya kita bisa ngikut sama teman kita. Perumpamaan kemarin yang disampaikan oleh musannif, oleh pengarang, perumpamaannya itu seperti bara. Bara itu walaupun terang nyaraknya, tapi kalau kumpulnya sama abu, mati-mati juga dia. Jadi abu lagi udah. Kecuali kalau udah kuat kita bukan bara lagi misalnya, udah api, terang mau ditiup sama angin kenceng kayak gimana, hujan kayak tadi sore nggak bakal mati misalnya. Boleh kita cari teman, bahkan kita tujuan atau niatnya untuk mempengaruhi teman itu supaya bisa seperti kita semangat, boleh. Tapi kalau belum kuat-kuat amat jangan. Kalau belum kuat-kuat karakter kita, belum punya karakter dalam belajar, maka hendaklah cari teman, pilihlah teman yang kira-kira bisa membangkitkan belajar kita. Ini jelas dari sini bahwa pengaruh dari teman, pengaruh dari sahabat ketika kita ngaji, ketika belajar ini sangat besar. Oleh karenanya di sini dalam pembahasan yang akan kita baca, musannif kemudian mengutip satu hadis. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitratil islami illa anna abawaihi yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Al hadis.
Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak yang lahir yuladu ala fitratil Islam. Setiap anak dilahirkan atas fitrah atau asal kejadian Islam. Illa anna abawaihi, hanya saja kedua orang tuanya, ibu bapaknya, yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, wa yunassiranihi, menjadikannya Nasrani, kemudian wa yumajjisanihi, dan menjadikannya Majusi. Al-haditha, boleh dibaca al-haditha, boleh dibaca al-hadithu. Kalau dibaca al-haditha itu berarti baca al-hadis atau teruskanlah hadis ini, karena hadis ini belum selesai, teruskanlah hadis ini. Kalau dibaca al-hadithu, sabata al-hadith, maksudnya tetap hadis ini tetap sabda Rasulullah, ini tetap al-hadithu atau al-haditha. Sabda Rasulullah menyebutkan ini hadis yang sering kita dengar. Setiap anak itu dilahirkan dalam fitrah. Dalam fitrahnya maksudnya asal kejadian Islam. Fitrah atau asal kejadian itu adalah satu penciptaan, satu keadaan mula, keadaan asal dari Allah yang memang ada pada setiap orang. Apa contoh fitrah itu? Contoh fitrah itu namanya anak atau semua orang yang akalnya lurus pasti pengen selamat. Betul apa enggak Pak? Pasti pengen selamat dan pengen hidup enak. Itu udah fitrah. Nah, Islam ini menetapkan fitrah ini. Pengen hidup enak sama pasangannya misalnya, disediakan oleh Islam. Islam tidak membunuh fitrah atau tidak menghilangkan fitrah, disediakan namanya akad nikah. Maka hiduplah dia dengan pasangannya. Kemudian secara fitrah atau asal kejadian kita manusia, itu memang asal kejadian kita memang butuh teman. Nggak ada dalam Islam ajaran menyendiri, nggak ada. Pasti kita butuh sama teman. Maka dalam Islam diatur bagaimana cara berteman, bagaimana cara bergaul. Ini yang namanya fitrah. Kemudian mencari keselamatan atau satu kecenderungan, tiap orang itu pasti pengen selamat, tiap orang itu pasti pengen hidup bahagia. Maka oleh Islam diarahkan bagaimana bahagia yang sesungguhnya, bagaimana senang yang sifatnya itu senang yang sesungguhnya, bahagia yang hakiki, bahagia yang sejati, bukan cuma bahagia sekarang doang di dunia, tapi bahagia dunia akhirat. Nah, ini sesuai dengan fitrah. Semua bayi, semua orang dilahirkan atas fitrah ini, atas fitrah Islam, di mana Islam kemudian mengarahkannya. Kalau pengen hidup senang, kalau pengen hidup bahagia, ada arahan-arahan dari Islam. Maka ada syariat, ada akad nikah, ada jual beli. Kemudian termasuk fitrah itu, hadirin, termasuk fitrah itu kebutuhan untuk mengadu. Pasti tiap orang. Kalau nggak percaya begini deh Pak, kita kalau lagi sakit, ya pasti ngadu kan ya. Aduh, sakit itu kan sudah fitrah itu. Mau orang agamanya apa kayak pasti ngadu. Nah, tapi ngadunya kemana nih? Ngadunya kemana yang benar? Ya ada yang ngadunya sama bapak. Aduh bapak sakit Pak. Ada yang ngadunya sama bapaknya. Ada yang mah sakit mah, ngadunya mama aja. Mah kopi mah. Ada yang begitu ngadunya. Tapi ngadu yang sesungguhnya itu ngadu diarahkan oleh Islam. Ngadu yang sesungguhnya butuh tempat mengadu, yaitu hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Ini yang namanya fitrah. Fitrah itu asal kejadian semua makhluk Allah, itu Allah ciptakan dengan atau atas dasar kejadian itu, nggak bakal bisa berubah. Nah, Islam mengarahkan ini, jangan kita mengadu atau jangan kita menjadikan sandaran selain Allah. Maka diajarkan dalam syariat sholat supaya itu jadi tempat kita untuk mengadu. Diajarkan syariat-syariat yang lain yang sifatnya itu taufik atau bimbingan dari Allah untuk kita. Ini yang namanya fitrah. Setiap orang dilahirkan atas dasar fitrah. Cuman bapaknya dan ibunya, emak dan bapaknya ini kemudian menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Kita tahu agama-agama yang disebutkan di sini semua sudah tidak murni atau sudah banyak perubahan. Di agama Yahudi ya sudah banyak perubahan, agama Nasrani juga banyak perubahan. Alkitab mau yang perjanjian lama, perjanjian baru, atau perjanjian apalagi ada lagi. Iya, pokoknya udah banyak perubahan. Semua udah banyak perubahan. Maka
Bisa dikatakan di sini setelah Islam datang maka semuanya disempurnakan oleh Islam. Tapi di sini bapak ibunya menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Majusi itu nyembah api, Pak. Jadi Tuhannya itu api. Majusi itu dulu pada masa Rasulullah itu pusatnya atau banyaknya ada di daerah Persia. Majusi ini yang menciptakan atau yang membuat seorang anak jadi Majusi, jadi Nasrani, dan jadi Yahudi, ya ibu bapaknya. Jamaah rahimakumullah, kenapa musannif pengarang mengutip hadis ini? Ini menunjukkan bahwa pengaruh kebersamaan atau pengaruh seseorang ketika dia hidup bersama dengan orang lain ini sangat kuat. Bapak dan ibunya terutama ini bisa mempengaruhi dia. Demikian juga teman kita saat kita milih teman buat ngaji ini bisa sangat mempengaruhi kita. Ini menunjukkan bahwa benar-benar yang namanya musahabah atau kebersamaan kita dengan orang itu bisa mempengaruhi kita. Wa yuqalu fil hikmatil farisiyah, dan dikatakan dalam sebuah hikmah, dalam sebuah kata-kata bijak, syair bentuknya di sini, bijak bahasa Persia. Ini bahasa Persia, jadi bahasanya bukan bahasa Arab. Ya robat bat turbu da zama robat bihaqqi dzati bakillahis somad. Ya robat istara siwa jahimi bariniku kiro nabi naimi. Memang bahasanya bukan bahasa Arab, tapi disyarahkan sini jelaskan. Ya robat batur budaza ma'robat, itu maksudnya as-sahibus su' aswa'u minal hayyatis su' wa aktsaru dararan. Sahabat yang buruk itu lebih buruk dibanding ular, dibanding ular, dan lebih banyak bahayanya. Bihaqqi dzati baqillahi samad, demi hak zatnya Allah yang jadi tempat bergantung. Ya robat isturo siwa jahimi as-sahibus su' ya'ti bika ila jahim. Yang namanya sahabat yang jelek ini bisa membawa kita ke neraka. Bariniku kiro nabi naimi, dan bisa menjadikan orang yang menjadikan sahabatnya, yang menjadikan seorang soleh sebagai orang sahabat, maka dia akan mendapatkan surga. Itu pengaruhnya. Pengaruh teman yang buruk itu lebih bahaya dan lebih buruk dibanding ular. Tahu ular apa ya? Ular dibanding ular. Kalau ular itu ular berbisa, yang namanya ular. Ular itu bisa menimbulkan bahaya, bisa menimbulkan madarat. Walaupun kita piara dari kecil, tetap aja satu waktu itu bisa nyatek kita. Pasti itu bisa. Begitu juga sahabat. Bahkan lebih buruk. Sahabat yang buruk lebih bahaya dan lebih buruk dibanding ular. Kalau kita cari sahabat atau cari teman, ini teman yang buruk, maka akan mempercepat kita masuk ke dalam neraka jahil di sini, atau masuk ke dalam kerusakan. Sebaliknya, kalau kita menjadikan orang yang baik sebagai teman, maka itu akan membawa kita kepada kebahagiaan, membawa kita kepada surga. Kayak orang sini semua nih, amin. Soleh semua kan di sini ya. Temennya teman orang ngaji, teman orang yang demen zikir, tahlil. Pokoknya tiap malam ada aja pokoknya yang ada yang dizikirin. Nah, insya Allah teman yang seperti ini yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Waqilah, dan dikatakan in kunta tabghil ilma wa ahlahu aw syahidan bi khabarin an ghaibi fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabiris sahiba bis sahibi. Jika engkau mencari ilmu dan juga orang yang punya ilmu, aw syahidan yukhbiru an ghaibin, atau engkau mencari satu saksi yang mengabarkan tentang perkara gaib, perkara yang tidak ada di kotamu, misalnya fa'tabiril arda bi asma'iha, maka ambillah pelajaran dari tanah dengan nama-namanya. Wa'tabiris sahiba bis sahibi, dan ambillah pelajaran dari sahabat dengan sahabatnya. Kalau kita mau cari ilmu atau orang yang punya ilmu, ambil pelajaran dari tanah. Maksudnya ambil pelajaran dari tanah itu bagaimana? Lihat tanah sekitarnya. Ini tanah ada pasirnya, tanah berpasir. Ini kayaknya
ditanamin juga bakal tumbuh apa aja, namanya pasir. Atau tanah ini tanah lempung, kayak lempung, ini tanah liat nih kudu berani air nih, kalau nggak pakai air ya nggak bakal bisa tumbuh, kagak akan bisa tumbuh kita nanam apa aja. Oh ini tanah yang subur nih, udah lebih gembur dan lebih mudah ditanamin dan pasti subur. Jadi lihat tempat sekitarnya. Sama juga demikian kita mencari sahabat, mencari teman. Lihat temennya siapa. Kalau teman-temannya emang orang ngaji, ada Bang Opik, ada Bang Dodi misalnya, temennya orang ngaji, berarti itu orang baik semua. Sekitarnya dia itu siapa? Di lingkaran dia atau di seputaran dia itu temennya orang yang kayak bagaimana? Kalau orang-orang yang baik, maka insya Allah dia itu adalah orang baik. Lihat sekitarnya dia atau lihat teman-temannya dia. Wa'tabiris sahiba bis sahibi, itu ambil pelajaran dari seorang teman, dari temannya. Nggak perlu kita tanya langsung sama orang yang kita tuju, kita lihat aja temannya siapa. Kalau temannya baik, maka insya Allah dia orang baik dan kita bisa berteman sama dia. Tapi kalau kumpulannya orang begajulan ya, temennya orang-orang brengsek semua, ya berarti dianya juga brengsek, gitu aja. Itu secara umum seperti itu. Secara umum memang bisa kita hukumi seperti itu. Paling gampang itu ngelihat dari temannya. Kalau emang kisaran temannya adalah orang-orang yang baik, maka itu orang baik, boleh kita berteman sama dia. Tapi kalau kisarannya adalah orang-orang yang buruk, ya hendaklah kita jauhi. Ini kaidah atau batasan secara umum, hadirin. Walaupun ada pengecualian, misalnya ada mungkin orang-orang yang memang Allah tugaskan, orang-orang yang memang berdakwah tapi kumpulannya dakwahnya itu sama orang-orang begajulan semuanya. Nah dia itu yang tadi saya sebut, udah api itu mah, dia udah terang, nyalanya udah terang, walaupun kumpul sama orang-orang begajulan, orang brengsek nggak bakal padam, nggak bakal mati, apinya tetap nyala. Nah yang seperti ini ada pengecualian, ini hanya sedikit. Kita nggak bisa menghukumi dengan hukum yang ini. Allah yarham misalnya Gus Mi atau Haji Hamim Jazuli, kan banyak cerita-ceritanya itu, dakwahnya di diskotik segala macam ya. Ini memang Allah tugaskan seperti ini, dan kita nggak bisa melihat itu temennya yang begitu, temennya orang diskotik semua, berarti ya nggak bisa, nggak ikut hukum ini, jadi tetap dalam setiap hukum itu ada pengecualian. Seperti juga setiap di Al-Quran itu kan, inna kulla syai'in khalaqnahu, segala sesuatu kami ciptakan, wa ja'alna kulla syai'in hayyin wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan, kata Allah, kami jadikan segala sesuatu dari air. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Dari air emang pokoknya. Segala sesuatu yang hidup semua kami jadikan dari air. Rumput, waktu di lapangan nih, waktu kemarin kagak ada hujan, kan gak ada rumput. Begitu ada air, ada rumput. Berarti rumput hidup dari mana? Dari air. Kita dari mana kita? Dari air. Airnya siapa? Dari air juga. Kita air yang keluar mimma indafiq. Mimma indafiq itu air yang muncrat. Dari air juga kita. Segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air. Kambing, air juga, semua dari air. Tapi itu tetap ada pengecualian. Malaikat enggak Allah ciptakan dari air, dari cahaya. Tetap dalam Al-Quran, meskipun pakai kata kul, meskipun pakai kata setiap atau seluruh sesuatu yang hidup kami ciptakan dari air, itu tetap ada yang namanya pengecualian. Dan biasanya di sini ada satu pemahaman atau sifat yang dibuang. Kulla syai'in hayyin, penjelasannya segala sesuatu yang hidup, yaitu yang hidup di bumi maksudnya. Ada sifat yang lain, hidup di mana? Hidup di bumi. Kalau yang hidupnya di langit seperti malaikat, enggak dari air, dari cahaya. Pengecualian kata-kata kul atau seluruhnya, segala sesuatu, itu pasti dalam Al-Quran itu pasti ada pengecualian dan pasti ada pengertian yang dibuang.
Wa ja'alna kulla syai'in hayyin, ai segala sesuatu yang hidupnya hidup di bumi. Cuma di situ nggak disebutkan. Ini juga yang ada pada umumnya pengertian di kalam Arab, termasuk dalam hadis. Dalam hadis ada asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap sesuatu atau segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Ini yang barunya, yang baru bagaimana? Itu ada yang dibuang pengertiannya. Jadi maksudnya setiap sesuatu yang baru, yang buruk, tapi baru yang buruk itu bid'atun, bid'ah. Bid'ah yang gimana? Bid'ah yang buruk juga. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini bid'ah yang bagaimana? Bid'ah yang buruk juga. Ada sifat yang dibuang. Wa kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Ada yang dibuang itu. Dalam hadis itu pengertian. Nggak bisa kita kemudian gebiah uyah. Pokoknya kalau baru bid'ah, pakai sarung goyor. BHS juga Tuhan BHS ya mau goyor bid'ah pokoknya. Pakai peci hitam. Nabi nggak pernah pakai peci, bid'ah. Nggak bisa kita gebiah uyah seperti itu. Karena yang dimaksud adalah kulla muhdatsatin sayyi'atin. Semua sesuatu baru yang buruk itu bid'atun bid'ah. Setiap bid'ah yang bagaimana? Bid'ah yang buruk itu dolalah, sesat. Bid'ah yang tidak buruk emang ada? Ya ada. Bid'ah yang tidak buruk itu yang dilakukan yang dilakukan dengan dasar ijtihad dan tidak keluar dari pokok-pokok ajaran Islam. Kalau yang keluar dari pokok ajaran Islam, misalnya udah gua mah nggak usah sholat bang, yang penting eling aja, bid'ah tuh, benar, bid'ah. Nah kalau tidak keluar dari pokok ajaran Islam, ya tetap sholatnya sama seperti Nabi, subuhnya 2 rakaat, maghribnya 3, yang lainnya 4, sama seperti Nabi. Hanya masalah-masalah cabang seperti pakai pakaian, kemudian pakai batik, pakai belangkon. Kalau yang seperti itu bukan bid'ah, karena tidak merusak pokok-pokok agama. Dan itu pernah dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu melakukan satu yang nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Apa? Kalender, saudara. Kalender Hijriah itu bikinannya Sayyidina Umar. Nabi nggak pernah ngajarin itu. Jadi bid'ah nggak? Ya bid'ah. Tapi bid'ah yang bagaimana? Bid'ah yang baik. Jadi tidak semua yang baru itu disebut dengan bid'ah yang buruk. Itu boleh jadi bid'ah yang baik. Demikian juga hukum-hukum umum yang ada di sini. Hukum umum, kalau kita mau melihat seseorang maka lihat temannya. Kalau temannya baik maka orang itu baik. Kalau temannya buruk, orang itu buruk. Ini hukum atau kaidah umum, walaupun ada pengecualian. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ini adalah sebuah pasal dalam menghormati atau mengagungkan ilmu dan juga orang yang punya ilmu atau ahlul ilmi. I'lam, ketahuilah, anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Bahwasannya orang yang menuntut ilmu itu tidak akan mendapat ilmu dan tidak akan manfaat ilmunya, tidak bisa memanfaatkan ilmunya illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi, kecuali dengan menghormati, mengagungkan ilmu dan juga ahlul ilmi, maksudnya orang alim. Kecuali dengan menghormati ilmu dan menghormati orang alim. Wa ta'zimil ustadi wa tauqirihi, dan mengagungkan guru, wa tauqirihi, dan juga menghormati guru. Kila, dikatakan, man wasala illa bil hurmati, tidak akan sampai siapa man wasola, orang yang sampai, illa bil hurmati, kecuali dengan menghormati. Wa man saqata illa bitarkil hurmati, dan tidak akan gugur orang yang gugur illa bitarkil hurmati, kecuali dengan meninggalkan penghormatan. Dasar dari semua hasil maksud, kalau kita mau hasil maksud, itu dasarnya adalah menghormati, saling menghormati, terutama mengagungkan tujuan kita. Tujuan kita ngaji ilmu, maka ilmu harus kita agungkan dan harus kita hormati. Termasuk mengagungkan ilmu adalah menghormati orang alim, menghormati orang yang punya ilmu.
Ini tujuannya supaya kita hasil tujuan kita, sampai tujuan kita, maka kita harus dengan penghormatan kepada ilmu dan kepada orang yang punya ilmu. Kalau nggak seperti itu, maka nggak akan kita bisa hasil ilmu. Kalaupun kelihatannya pinter, kelihatannya apa aja hafal, tapi karena dia nggak hormat sama gurunya, dia mengamalkan. Lain lagi. Menghormati ilmu. Termasuk mengamalkan, tapi bukan hanya itu, bukan hanya mengamalkan. Termasuk menghormati ilmu itu gimana kita menghormati kitab. Kitab itu ilmu semua. Jangan kitab kita taruh di sembarangan atau kita taruh di ubin, di lantai begitu. Jangan, tapi kita taruh di tempat yang tinggi. Kalau toh harus duduk misalnya, taruh di lekar. Kalau nggak di lekar ya taruh di paha. Jangan taruh di lantai sama jempol kita. Ya, jangan sejajar sama telapak kaki sama jempol kita, jangan taruh di paha kita. Ini namanya menghormati ilmu, termasuk itu. Menghormati kitab termasuk menghormati ilmu. Kalau kita mau hasil maksud, maka kita harus menghormati maksud dan tujuan kita. Tujuan kita ilmu, hormati ilmu. Tujuan kita guru, hormati guru. Tujuan kita misalnya mau ke tanah kusir, ya harus hormat dengan orang tanah kusir juga. Nggak nyampe, nggak bakal kesini kalau nggak hormat. Ya sampai ini Gapura aja dia udah petantang petenteng, nggak bakal nyampe kesini. Nggak bakal nyampe karena tidak menghormati. Jadi prinsip awalnya untuk kita thalibul ilm, untuk kita yang mencari ilmu, prinsip awalnya adalah menghormati, memberikan rasa hormat kepada ilmu. Wa qila al-hurmatu khairun minat ta'ati. Dan dikatakan satu makalah ini, hormat itu lebih baik daripada taat. Ala taro annal insana la yakfuru bil ma'siyati. Tidakkah engkau tahu bahwasannya seseorang manusia tidak akan kufur sebab maksiat. Wa innama yakfuru bistighfafiha, tetapi dia akan kufur bistighfafiha dengan meremehkan maksiat. Bitarkil hormati, dengan meninggalkan kehormatan atau meninggalkan sikap hormat. Ini jelas di sini. Satu makalah bagus ini. Hormat itu lebih baik dibanding taat. Memberikan penghormatan itu lebih baik dibandingkan taat tapi tidak melakukan penghormatan. Contohnya begini, Kak. Di sini saya lanjutkan sedikit. Seorang tidak akan bisa kufur, orang nggak bisa disebut dia kufur atau kafir dengan sebab maksiat. Tapi dia bisa kufur, dia bisa kafir dengan sebab menganggap remeh maksiat. Orang pleset, ngapain bang? Saya pleset, itu lagi mampir ke sono, mampir ke sono, zina lagi bang? Iya, pleset, tapi dia masih ngerasa salah, masih ngerasa ya Allah ampuni saya, dosa saya ya Allah, maaf saya kepleset lagi. Ini dia masih menganggap bahwa maksiat itu sesuatu yang sangat berat dan sesuatu yang benar-benar dosa, benar-benar Allah murka. Ini namanya dia masih hormat. Dia masih hormat sama Allah, masih hormat sama agama. Kufur nggak dia? Nggak kufur. Asal istighfar, tobat, udah hilang dosanya. Imannya masih ada, tetap nggak kufur. Cuman kalau udah tidak menghormati maksiat, artinya tidak menghormati larangan-larangan, kufur seketika itu dia. Ada orang sama, dia mampir juga, bolak-balik mampir, tapi dia bilang, lah, gue mah dari dulu zina terus sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Nah, itu mah hukum apaan begitu? Hukum apaan itu pakai larang-larang di agama? Nggak ada tuh hukum gitu. Nah, namanya ini udah nggak hormat nih. Yang udah nggak hormat kayak begini, ini lebih parah ketimbang orang yang kepleset tapi masih ada sikap hormat. Makanya hormat lebih baik dibanding taat. Itu maksudnya. Maksudnya kehormatan, memberikan rasa hormat itu lebih utama dibanding taat. Jelas contoh yang tadi, ini orang maksiat ya. Orang maksiat tapi ngerasa benar. Ini namanya udah gak ada hormat. Atau ada orang taat, mohon maaf, ini ada orang taat ngerasa paling benar. Ini juga bahaya juga. Orang taat ngerasa paling benar, itu berarti juga sudah tidak sesuai dengan ketaatan itu sendiri. Artinya sudah
sudah tidak hormat kepada orang yang nyuruh dia taat. Ada satu makalah itu, Syekh Ibn Al-Asakandari mengatakan, maksiatun awrathat dillan wa iftiqaran khairun min ibadatin awrathat fakhran wa istikbaran. Orang maksiat kepleset tapi dia masih merasa rendah, masih merasa butuh sama Allah, ini lebih baik dibanding orang ibadah tapi merasa bangga dan merasa tinggi. Kayak iblis jadinya. Kayak iblis. Sombong, ngerasa paling. Nanti kalau orang lain bisa diremehin sama dia, lah gue mah yang paling sholat misalnya, lah gue mah yang paling ngaji. Kalau orang lain bisa diremehin, nanti dia bisa protes juga sama Allah. Ya Allah, saya kan udah sholat ya Allah, ngapa begini urusannya? Nanti jadinya dia bisa ngatur lagi. Jadinya yang diatur bukan makhluk lagi, Allah yang diatur. Bahaya yang kayak begini. Na'udzubillah. Dasar semuanya itu adalah hormat. Demikian juga dalam menuntut ilmu. Dasar yang utama, yang pertama itu adalah memberi atau bersikap hormat kepada ilmu, bersikap memberikan penghargaan kepada ilmu dan juga kepada ahlul ilmi, orang alim, kemudian orang yang lagi belajar, yang lagi pada ngaji. Yang lagi pada ngaji begini, ya sediain makanan nih, amin nggak Pak? Ini yang pada ngaji, ya paling kopi-kopi aja ada, ya Ustaz Said ya, kopi-kopi aja ada. Ini namanya menghormati ahlul ilmi juga. Ahlul ilmi bisa orang yang ngaji, bisa juga orang yang ngajar juga. Semuanya. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustaz. Sebagian dari mengagungkan atau menghormati ilmu, ta'zimul ustaz adalah mengagungkan guru. Qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya adalah budak, saya adalah hamba dari orang yang mengajarkan saya satu huruf. Insya'a ba'a wa insya'a istaraqqa. Jika orang itu mau dia menjual saya, wa insya'a istaraqqa, dan jika orang itu mau berkehendak maka dia akan menjadikan saya budak. Sayyidina Ali ini saya adalah hamba orang yang mengajarkan saya meskipun cuma satu huruf. Ini makalah terkenal, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Ada yang mengatakan walau harfan, meskipun satu huruf. Ada guru udah ngajarin saya satu huruf, kata Sayyidina Ali, maka saya adalah budaknya dia. Boleh dia jual saya, boleh dia nggak jual, kemudian dia suruh saya di rumahnya suruh ngapain aja nggak apa-apa. Itu namanya orang yang menghormati guru itu seperti itu. Orang yang menghormati guru ini berarti dia menghormati ilmu. Ada satu hadis, kalau ini Sayyidina Ali makalahnya, ada satu hadis Rasulullah mengatakan, man 'allama 'abdan ayatan minal kitab fahuwa maulah. Man 'allama 'abdan ayatan minal kitab fahuwa maulah. Siapa yang mengajarkan seseorang satu huruf, siapa yang mengajarkan seorang satu huruf dari Al-Quran, maka yang ngajar ini adalah tuannya. Yang ngajar ini adalah tuannya atau majikannya. Sekarang udah nggak ada budak, tapi tetap itu yang namanya guru itu harus dihormati. Pokoknya orang yang ngaji itu harus benar-benar ta'zim atau harus benar-benar mengagungkan guru. Dulu kan guru-guru kita begitu ya. Sebelum ngaji ngisi bak dulu ya. Ngisi bak dulu. Nanti habis ngisi bak suruh nyapu. Nanti yang bocah-bocah udah pada datang, ada yang tugasnya khusus rapihin sendal dulu. Rapihin sendalnya. Gitu. Itu bukti bahwa nih orang yang ngaji, nih bocah yang ngaji ini harus nurut. Kalau dia nurut maka bukti bahwa ilmunya manfaat nanti. Karena dia udah mengagungkan orang yang punya ilmu, sudah menghormati orang yang punya ilmu, dan sudah mengamalkan hadis ini. Man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maulah. Siapa yang mengajarkan satu ayat saja dari Al-Quran, maka yang ngajar ini adalah tuannya. Mau disuruh apa aja nurut. Murid harus nurut.
Jamaah rahimakumullah, selain itu memang dalam takdib atau dalam mendidik ya, dalam mendidik para tolabah, para santri, itu memang biasanya guru, biasanya kiai-kiai nggak cuma ngajar, nggak cuma ngasih ilmu, tapi namanya mendidik ya bukan mengajar, tapi juga membentuk akhlaknya. Di antara cara membentuk akhlak adalah dengan ketaatan dia kepada kiainya. Disuruh apa aja sama kiai itu nurut. Suruh bersihin kolam, suruh bersihin kamar mandi, itu nurut. Bagaimana untuk kita yang ngaji? Untuk kita yang ngaji ini anggap saja dan niatkan saja suruhan-suruhan kita dari guru itu, niatkan saja selain untuk mengamalkan hadis ini, niatkan untuk membersihkan hati kita. Suruh ngapain bang sama guru? Suruh nyapuin. Suruh ngapain? Suruh nyikatin kamar mandi. Niatin aja buat nyikatin dosa atau kejelekan-kejelekan yang dalam hati kita. Buat kita santri, niatkan itu untuk membersihkan jiwa kita dengan ketundukan atau ketaatan kepada guru. Kita lakukan perintah guru, maka insya Allah hati kita bersih. Kalau hati bersih, ilmu gampang masuknya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.